Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Yovita Fatmi. Oke, di hari ini tepat pada tanggal 26 Februari 2026. Oke, tinggal 2 hari lagi itu udah penghabisan di bulan Februari ini. Oke, di video hari ini aku udah memasuki hari ke-16 challenge aku selama 1 hari ngomong depan kamera tanpa skripin teman-teman. Oke, untuk itu sesuai thumbnail ya teman-teman yang udah teman-teman lihat sebelum memasuki video ini, iya, tepat banget. Ngomong lancar itu bukan bakat teman-teman, tapi kebiasaan. Nah teman-teman, ini ada yang telah aku baca ya teman-teman. Ada 2 orang nih sumber kita hari ini. Asik. Teman-teman tahu nggak Deddy Kombuzer? Tahu kan? Kamu pasti tahu lah ya Deddy Kombuzer itu siapa. Dulunya, yang aku dulu itu tahunya itu orangnya serius, kaku banget, dan ya agak takut sih ya lihat Om Deddy Kombuzer itu ya. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat sendiri kan gimana Deddy Kombuzer saat ini. Wow, bisa ngomong santai berjam-jam dengan narasumber manapun, siapapun, dengan beragam tema yang dia bawakan setiap podcastnya teman-teman. Gila banget kan. Yang dulunya itu kaku banget dan dikenal serius. Yang kedua, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama itu sering dipuji karena cara dia bicara teman-teman. Yang dulunya itu beliau latihan pidato bertahun-tahun teman-teman. Nah, dari mereka berdua nih dapat disimpulkan bahwasannya mereka itu bukan tiba-tiba jago teman-teman, tapi karena mereka itu membiasakan, terbiasa. Itu yang membuat mereka itu seperti itu. Dan aku saat ini itu pengen terbiasa seperti itu, pengen lancar ngomong, baik di depan kamera maupun di depan umum nantinya. Makanya aku bikin challenge selama 100 hari ini teman-teman. Oke lah, progresnya itu kecil-kecil aja teman-teman, tapi aku merasa sekarang itu agak lebih bisa ngomong, nggak terlalu banyak a i u e o, berpikir gitu teman-teman. Dan ada 3 alasan kenapa sih ngomong lancar itu dibilang kebiasaan gitu teman-teman. Yang pertama itu sebenarnya tuh otak itu butuh yang namanya tuh repetisi teman-teman. Apa sih itu repetisi? Jadi gini, semakin sering kita ngomong teman-teman, semakin cepat otak kita itu mengolah kata-kata. Dan aku merasa sampai saat ini, dulu itu karena aku nggak sering ngomong ya teman-teman, dan aku juga takut untuk tampil itu, membuat otak aku tuh kayak ya busuk, susah untuk berpikir, brain out. Dan aku merasa bahwasannya aku agak lambat dari teman-teman yang lain. Dari berpikir aku lambat, cara ngomong aku pun mempengaruhinya juga lambat gitu teman-teman. Ternyata kalau kita sering ngomong nih ya teman-teman, kayak latihan depan kamera seperti ini, itu akan semakin cepat juga otak kita itu mengolah kata-kata ya, walaupun kata-katanya itu sebenarnya kata-kata ya itu disebut spontanitas. Nah, yang kedua, canggung itu hanya di awal aja, hanya palingan 10-20 detik. Nah, itu yang kita merasa canggung. Ya wajar lah ya kalau kita itu canggung di awal. Misalkan kalau kita tampil, kita harus mensiasati dulu kayak, oh ternyata begini ya tampil depan umum, oh ternyata kelihatan semuanya ya, wah ternyata itu nampak, wah itu yang menyebabkan kita tuh canggung, grogi gitu teman-teman. Tapi ketika kita udah melalui selama 10 detik atau 20 detik, itu kayaknya
rasa canggung itu udah mulai terbiasa, udah mulai terminimalisir lah gitu teman-teman. Nah, dan aku percaya banget untuk sekarang ini ya teman-teman, canggung itu hanya di awal. Ketika udah terobos, udah ngalir aja gitu teman-teman. Dan yang ketiga itu, kita itu butuh aksi, bukan kata-kata motivasi teman-teman. Oke, anggaplah kata-kata motivasi itu emang benar, kita butuh kata-kata motivasi setiap harinya ya teman-teman. Tapi kata-kata motivasi kalau kita tidak diiringi dengan aksi, ya sama aja. Kata-kata motivasi itu hanya kata-kata yang dirangkai sebagus mungkin yang sering kita dengarkan tiap hari gitu teman-teman. Tapi ketika kata-kata motivasi kita iringi dengan aksi, bukti nyata gitu teman-teman, pasti deh bakal terpengaruh sama proses kita. Contohnya kayak challenge aku ini, itu terpengaruh. Aku merasa capek, capek, malas, tapi ketika aku lihat motivasi lagi atau adik-adik yang aku tonton ya, konten-konten adik-adik, oh ayo teman-teman aku udah ini itu segala macam, wah aku termotivasi lagi dan aku semangat lagi, dan aku mengiringnya dengan aksi nyata gitu teman-teman. Nah itu teman-teman, sebenarnya ada 3 rumus rahasia teman-teman, cara gimana sih supaya kita itu ngomong lancar depan kamera. Oke, anggaplah aku ini tidak lancar, emang aku nggak lancar ya depan umum, aku kan belum lancar ya, ini sekarang aku masih berproses. Nah setiap proses itu ada 3 nih yang aku rangkum asik. Yang pertama, kayak aku ini teman-teman, kamu di luar sana harus mencoba untuk berbicara selama 1 menit aja deh di depan kamera. Itu rumusnya teman-teman, 1 menit aja di depan kamera teman-teman, kayak aku ini. Oke, anggaplah aku selama 1 menit itu aku agak kurang, karena memang aku kebanyakan mikir dan a, i, u, e, o, terus nggak ada isinya selama 1 menit, jadi terjadilah aku bikin video selama 5 menit bahkan lebih gitu teman-teman. Nah yang kedua gitu teman-teman, jangan pernah hapus video latihan teman-teman, baik itu dari zaman apalah, dari zaman kayak hai teman-teman, udah ya sampai sini udah, mungkin videonya seperti itu aja, tapi jangan pernah dihapus teman-teman. Nah aku cara supaya nggak dihapus itu, aku bikinlah channel YouTube ini, aku taruh di channel YouTube aku melakukannya selama 100 hari ini, challenge ya teman-teman, karena memang HP ku tidak memungkinkan untuk menangkap semuanya gitu ya teman-teman. Jadi aku caranya itu 1 video aku upload, ya udah dia tersimpan di situ, jadi di HP aku bisa dihapus, tapi di channel ini nggak aku hapus gitu teman-teman. Nah itu karena ini tuh proses atau yang bisa kita lihat nantinya, wah ternyata gue begini ya dulu ya, ternyata aku ngomongnya seperti ini nih dulunya. Nah yang ketiga, fokus ke pesan, fokus ke depan. Jangan pikirkan, oh aku ngomongnya bagus nggak ya, aku tadi ngomongnya sesuai tema nggak ya, berbobot nggak ya, jelek nggak ya. Nggak usah pikirin itu semua teman-teman. Kita harus fokus. Aku untuk meminimalisir supaya aku itu tidak canggung atau tidak malu, itu ya aku melakukannya itu di depan kamera seperti ini, hanya aku dan kameraku aja yang melihat, tapi nggak tahu ya di luar sana orang melihatnya seperti apa, ya itu urusan belakangan gitu teman-teman. Untuk saat ini ya berproses. Untuk itu ngomong lancar di depan kamera atau ngomong lancar itu bukan bakat dari lahir, bukan bakat dari kecil,
tapi kebiasaan yang terasah dari hal-hal kecil, dari biasa-biasa aja ke yang luar biasa. Ayo teman-teman, siapapun yang di luar sana yang mengaku bahwasanya nggak bisa ngomong, susah banget mengungkapkan sesuatu hal, bahkan udah dirangkai dari otak tapi nggak bisa diomongin, ayo kita bergerak, kita rubah sedikit demi sedikit teman-teman. Oke, untuk ke hari ke-16 ini mungkin itu aja ya yang aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman. See you on the next video. Bye bye.